memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Selamat pagi, masih bersama dengan Pak Ardi di jam pelajaran bahasa Indonesia. Apa kabarnya anak-anakku? Pak Ardi berharap kabar kalian baik-baik saja dan luar biasa. Jangan lupa sarapan pagi dan berolahraga, biar tubuh kita sehat, kuat, dan penuh semangat dalam belajar. Walaupun cuaca mendung, tetap semangat ya. Ingat, luangkan waktu untuk membantu orang tuamu, karena membantu orang tua adalah sebagian dari iman dan pembelajaran. Baiklah anak-anakku, pembelajaran pada pagi hari ini adalah membuat ringkasan teks eksplanasi dari media cetak dengan menggunakan kalimat efektif. Pada pembelajaran sebelumnya kalian sudah membuat kalimat yang efektif, ya, memilih kata-kata lalu membuat kalimat. Nah, pada pembelajaran kali ini kita belajar meringkas lagi ya. Apa sih meringkas? Meringkas adalah suatu kegiatan menyajikan secara singkat dari suatu karangan dengan mempertahankan urutan isi dan sudut pandang pengarang aslinya. Jadi tidak mengubah secara keseluruhan ya, mengambil intinya saja dari sebuah bacaan. Sedangkan kalimat efektif adalah kalimat yang dibuat sesuai dengan kaidah atau aturan bahasa yang baik dan benar, yang bisa berpedoman pada ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Jadi kalimatnya itu kalimat yang baik dan benar, tidak menyia-nyiakan atau tidak boros. Oke, langkah-langkah membuat ringkasan atau teks eksplanasi adalah: 1. Membaca teks dengan seksama. 2. Mencatat gagasan utama dari setiap paragraf. Gagasan utama itu ya ide pokok, gagasan pokok sama namanya. Caranya seperti apa? Kalian cari dulu kalimat utamanya, baru bisa menemukan gagasan utama atau gagasan pokok atau ide pokok. Yang ketiga adalah mengubah gagasan utama menjadi kalimat efektif dengan menggunakan bahasa sendiri. Kalimat efektif itu tadi ya, tidak menyia-nyiakan, tidak terlalu panjang, ambil intinya. Terus yang keempat adalah merangkai kalimat yang telah dibuat menjadi paragraf yang padu dan mudah dipahami. Dan yang kelima, memastikan kosakata baku dan ejaan yang harus sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. Jadi kata-kata itu benar atau kalimat itu sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia, tidak menggunakan bahasa daerah ya. Itu tadi ya tentang langkah-langkah membuat ringkasan teks eksplanasi. Nah, Pak Ardi kasih contoh ya, perhatikan teks di bawah ini, contoh cara meringkas. Ardi meminjam buku cerita di perpustakaan sekolah. Ardi memilih 2 buah buku. Buku itu berjudul Kehidupan di Laut dan Petualangan di Gunung Bromo. Ardi bermaksud meminjam dan membawa pulang buku tersebut. Ia mendatangi petugas perpustakaan, ia memberikan kedua buku itu beserta kartu peminjaman kepada petugas perpustakaan. Petugas perpustakaan kemudian menulis tanggal peminjaman pada kartu. Akhirnya Ardi dapat membawa pulang buku pinjaman. Ya, namanya Ardi, pasti orangnya ganteng, tidak sombong dan baik hati. Nah, kita lihat ya kalimat utamanya apa? Kalimat utamanya di awal paragraf, yaitu Ardi meminjam buku cerita di perpustakaan sekolah. Nah, terus kalimat penting atau informasi penting yang lain yang didapat,
Dia meminjam 2 buah buku. Buku itu berjudul Kehidupan di Laut dan Petualangan di Gunung Bromo. Itu informasi penting yang lain ya, setelah kalimat utama. Nah, sekarang kita gabungkan. Kita lihat ya. Jadi teks tersebut dapat kita ringkas menjadi Ardi meminjam 2 buah buku cerita di perpustakaan sekolah. Terus tadi digabungkan buku ceritanya apa? Ardi meminjam 2 buah buku cerita yang berjudul Kehidupan di Laut dan Petualangan di Gunung Bromo di perpustakaan sekolah. Itu adalah cara meringkas pada teks bacaan atau teks eksplanasi. Nah, itu tadi penjelasan singkat dari Pak Ardi. Semoga kalian bisa mengerti dan memahami dan bisa meringkas teks eksplanasi. Ini dia saat yang ditunggu-tunggu, saatnya mengerjakan tugas. Sekarang buka buku paket 5F halaman 51. Kalian baca paragraf berjudul Bekantan si Monyet Belanda. Lalu tuliskan ringkasannya menjadi 1 paragraf saja menggunakan kalimat yang efektif. Tadi Pak Ardi sudah kasih tahu atau Pak Ardi sudah jelaskan cara-caranya. Ingat, ubahlah menjadi 1 paragraf saja. Selamat mengerjakan anak-anakku. Demikian pembelajaran pada pagi hari ini. Tetap semangat anak-anakku, selalu berdoa dan salam sehat. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan dan jaga jarak. Tetap tersenyum dan bahagia. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Oh iya, Pak Ardi mengucapkan selamat berakhir pekan. Dah.